zakon kabinet ini sebenarnya istilah dalam pemerintahan parlementer. Jadi zakon itu maksudnya tidak lagi mempertimbangkan asal usul. Kan kita tahu bahwa yang namanya pemerintahan dalam sistem parlementer itu hanya bisa dibentuk kalau Anda menguasai mayoritas kursi. Untuk menguasai mayoritas kursi biasanya dikasih permen. Permennya itulah kementerian-kementerian itu. Menteri ini, jatah partai ini. Sehingga partai tersebut berkoalisi, maka terbentuklah kemudian mayoritas parlemen. Tetapi zakon kabinet itu adalah sesuatu yang tidak mempertimbangkan itu. Tetapi atas kesepakatan mereka juga. Udahlah, daripada kita ribut melulu, nggak pernah berhasil membentuk sebuah kabinet yang kuat, ya udah kita serahkan saja pada ahlinya. Keahlian kita ini kan cuma berdebat saja, ya kan? Nah, karena itu kemudian dibentuklah zakon kabinet. Tapi orang mengatakan, ini boro-boro zakon kabinet, ini kelihatan second kabinet second katanya. Kabinet barang bekas, ya kan? Itu satu. Kenapa barang bekas? Iya, kabinet barang bekas, bukan zakon kabinet tapi kabinet second, barang bekas. Kenapa begitu? Karena setidaknya kalau kita bicara dari 48 menteri itu, menteri ya, hanya menteri saja, tidak setingkat menteri, ada 18 menteri yang diangkat di era Jokowi. 18 menteri. Itu banyak sekali persentasenya, 30% lebih. Belum lagi orang-orang yang sebenarnya bahan bakunya juga orang Jokowi juga. Seperti Budi Gunawan misalnya, kan bahan bakunya orang Jokowi juga. Dijadikan Menko Polkam. Dan lain-lain, jabatan-jabatan lain seperti Jaksa Agung, Kapolri misalnya, Badan Komunikasi Presiden. Itu kan orang-orang yang diangkat pada era pemerintahan Jokowi. Maka kemudian orang bertanya, kok begitu besarnya pengaruh Jokowi terhadap Prabowo dalam membentuk kabinet ini? Bukankah dalam sistem pemerintahan presidensil yang aktual berkuasa itu adalah Prabowo Subianto? Saya nggak punya nafsu lagi mengkritik Jokowi, karena dia bukan lagi pemegang kekuasaan eksekutif dalam tata negara kita. Karena itu ngapain saya mengkritik Jokowi lagi? Saya akan kritik Prabowo-nya. Jadi kalau pengaruh Jokowi masih kuat, ya itu yang kita harus kritik Prabowo-nya. Kenapa pengaruh itu begitu kuat? Maka kita kan tidak bisa kemudian hanya berpikir soal hal yang sifatnya formalitas. Harus going into depth, ke dalam kan. Maka orang menyebut misalnya pertemuan makan malam. Dan terakhir adalah yang kicking itu adalah pertemuan Solo 13 Oktober. Maka dibilang apa istilahnya ya waktu itu ya. Perintah 13 Oktober. Ada yang mengatakan lebih hebat, lebih berbahaya dibandingkan dekret 5 Juli 59. Karena dekret 5 Juli 59 itu dalam hukum ketatanegaraan Indonesia itu adalah ekstra konstitusional. Bagaimana mungkin membubarkan konstituante, membentuk MPRS, membentuk DPAS dan lain sebagainya. Dan itu kalau seandainya gagal Bung Karno pada waktu itu bisa masuk penjara dia. Karena dianggap melakukan pengkhianatan terhadap negara karena melanggar konstitusi yang eksis pada waktu itu. Nah, orang mengatakan spekulasi, beredar di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Ada spekulasi yang mengatakan, awas, ada pesan, tolong amankan pelantikan Wapres. Kan begitu? Ada satu pesannya. Pesan lainnya, tolong angkat pertahankan 16 menteri. Tapi setelah saya hitung 18 ternyata bukan 16. Tapi barangkali yang di dalam imajinasi dia 16, tapi ternyata 18 jumlahnya. Kemudian ada juga imajinasi kalau tidak ekonomi akan bisa dihancurkan. Wah, ngeri sekali saya bilang kalau yang begini kan. Itu isunya, tapi saya tidak tahu kebenarannya. Namanya isu kan kita tidak bisa mengklarifikasinya. Emang kita bisa punya kemampuan mengklarifikasi itu. Oh enggak benar itu. Ditanyakan langsung enggak mungkin juga dia bilang benar itu. Tapi apa iya seorang Prabowo yang gini, saya ingat kemarin saya ketemu, presiden yang belum bekerja itu hidup dengan mitos katanya. Nah mitosnya Prabowo itu adalah tegas, mitosnya kan. Kemudian nasionalistik, patriotistik, dan lebih genuine. Itu mitosnya. Kan selalu itu yang dibawa kan, tegas,
patriotik, kemudian nasionalistik, dan juga lebih genuine, apa adanya. Apa iya ya seorang yang tegas, nasionalistik, patriotik itu bisa diancam seperti itu. Sehingga kemudian berubah. Tidak lagi membentuk zakon kabinet, tapi membentuk second kabinet. Saya tidak ingin masuk lebih jauh karena saya tidak menemukan jawabannya. Oke, itu satu. Ya. Berikutnya adalah Prabowo dalam beberapa kesempatan termasuk dalam pidato di dalam MPR ketika baru dilantik, dia bicara tentang pemberantasan korupsi, pemberantasan korupsi, pemberantasan korupsi. Berkali-kali dia mengatakan ini. Di luar negeri, di Qatar Economic Forum dia bilang, di Partai Amanat Nasional dia bilang, di Nasdem dia bilang, di Gerindra dia bilang, PKB dia bilang, dan terakhir yang baru saja terjadi di MPR. Dia bilang, saya menganggap Prabowo memiliki obsesi yang sangat besar untuk memberantas korupsi. Dan saya puji itu, senang sekali saya. Karena saya pada dasarnya memuji semua orang yang mau memberantas korupsi. Ini luar biasa. Cuma kemudian ketika kita kembali kepada realitasnya, saya tidak menemukan paling tidak pada beberapa hari ini ada konektivitasnya. Pertama, dia bikin kabinet yang gemuk sekali, yang punya potensi untuk abuse of power. Karena semua kekuatan politik dia ambil di situ. Yang menyakitkan menurut saya, dia rekrut orang-orang yang bermasalah. Udahlah kita frankly speaking, ya kan? Ada ketua umum partai yang digusur karena dianggap memiliki 11 sprindik yang bisa disiapkan. Ada menteri yang diisukan main ini, main itu, main tambang dan lain sebagainya. Ada menteri yang main hutan dulunya. Ada menteri yang main minyak goreng. Ada wakil menteri yang pernah mengundurkan diri karena terima gratifikasi. Ada menteri juga yang diisukan dan berapa kali dipanggil KPK. Tapi dia pertahankan. Seolah-olah dia hidup di ruang yang hampa. Nggak ada konektivitasnya. Nah kalau ketiga lagi kita lihat dia punya concern untuk memberantas kemiskinan, dia bentuk yang namanya badan percepatan pengentasan kemiskinan. Itu kan menunjukkan concern dia. Saya lihat concernnya Prabowo memang soal pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pemberantasan korupsi. Nanti saya akan bilang demokrasi nggak ada concernnya. Saya lihat nggak ada.